Dalam setiap pergumulan yang luar biasa, kita tetap milik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang sangat tidak diharapkan, saudara tetap milik Tuhan. Dan itu cukup bagi kita untuk tetap bersuka cita, cukup bagi kita untuk tetap percaya. Karena kehadiran Tuhan membuat semuanya menjadi indah. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan saudara duduk, sehingga masih berdiri ya. Silakan saudara duduk. Saudara, musim bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi penyertaan Tuhan tidak berubah. Waktu Yusuf lagi duduk makan dengan ayahnya dengan jubah yang luar biasa, Tuhan ada. Jadi jangan lupa ketika engkau sukses dalam keadaan yang sangat diberkati, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Tiba-tiba saudara-saudaranya itu merencanakan untuk menghancurkan mimpi yang ada di dalam kehidupan Yusuf yang diberikan oleh Tuhan. Ya, saudara, banyak orang berusaha untuk menghancurkan karir saudara, mimpi saudara, tetapi Tuhan tetap ada, saudara ya. Tuhan tetap ada, itu cukup bagi kita untuk tetap percaya. Mereka merencanakan dan akhirnya rencana itu terjadi, saudara ya. Saudara, loh, kok Tuhan di manakah engkau sampai rencana mereka kok bisa terjadi, tidak batal. Tuhan bisa memakai semua keadaan itu untuk menentangkan. Masih ingat khotbah 2 minggu lalu ya, semua pencobaan Tuhan bisa pakai untuk menentangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu bukan dari Tuhan, rencana jahat itu bukan dari Tuhan ya. Dan tapi Tuhan bisa memakai itu menjadi kebaikan. Lalu mereka menangkap dia, mereka copot jubahnya, mereka masukkan ke dalam sumur yang kering. Dia berteriak-teriak, tolong saya. Karena waktu mereka pergi minta makanan di Mesir, Yusuf waktu itu pura-pura jadi mangku tanah. Lalu mereka berkata, ini gara-gara dulu kita nih bikin kita puadi satu nih, bagaimana dia berseru-seru, dia minta tolong kita tidak gubris. Nah, mereka ingat waktu itu. Jadi Yusuf minta tolong. Saya tahu mungkin hari ini saudara mungkin kehilangan harapan sampai minta tolong kepada orang-orang yang tidak layak kita minta tolong, orang-orang yang pernah tolong kakak jangan bikin saya seperti begini. Tetap Tuhan ada. Tetap Tuhan ada. Lalu orang-orang Midian lewat. Bagaimana kalau kita jual dia saja kepada orang Midian? Mereka jual kepada orang Midian karena Tuhan ada. Maka Yusuf ini saya percaya dia budak yang sangat tampan, bagus. Lalu pasti dibeli oleh orang kalangan-kalangan atas, saudara. Yang beli dia Potifar. Dia di rumah Potifar, Alkitab tulis dalam Kejadian 39, Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang diperbuat berhasil. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Tuhan memberkati dia, jadi Tuhan menyertai dia, bisa dilihat orang. Jadi saya coba kasih hancur dia, tapi kok tidak hancur-hancur, ini Tuhan menyertai dia, saudara ya. Jadi penyertaan Tuhan tuh nggak usah dipromosi, bisa dilihat orang. Kok jangan macam-macam, dia disertai Tuhan. Ada orang yang begini, kok jangan ganggu saya ini ada Tuhan ini. Kok ganggu saya, kok bisa lepu? Tidak, saudara ya. Yusuf tidak bicara begitu. Yusuf menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidupnya. Nah, saudara, lalu tidak berapa lama istri Potifar datang goda dia, cup BBS dong, bobo-bobo siang gitu kan, saudara ya. Akhirnya Yusuf tidak mau, dia bilang semua diserahkan kepadaku kecuali kamu. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Di satu hari libur semua disuruh libur, cuma Yusuf yang disuruh kerja, saudara. Kesempatan. Dan Yusuf waktu itu dipegang, dibawa masuk ke kamar. Sementara berjalan ke kamar, dia buka jubahnya dalam hati istri Potifar. Kalau dari dulu begini kan, gak repot-repot. Ternyata itu cuma strategi dan akal-akalan Yusuf. Begitu jubahnya terlepas, dia lari tinggalkan Potifar dengan jubah di tangan istri Potifar. Dan itu dipakai sebagai alat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Dipolitisir, saudara-saudara. Mungkin banyak saudara yang dipolitisir CV saudara, dipolitisir saudara punya. Jangan takut, tetap Tuhan ada. Tetap Tuhan ada, dimasukkan ke dalam penjara, tetap Tuhan ada. Tuhan menyertai Yusuf. Makanya kita bisa nyanyi begini, saudara ya. Musim kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku telah percaya, ku yakin Tuhan membenarkan. Sebelum kata-katanya habis pindah ya. Ya, langsung pindah. Ya, itu mantap. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasihnya. Karena kasih. Sama-sama. Tuhan selalu, bukan cuma 1-2 kali, selalu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga.
Ada seorang Moab yang namanya Rut mengambil keputusan untuk mengikut Allahnya atau bangsanya Naomi. Dia belum pernah tahu, dia belum pernah ada di Israel sebelumnya. Tetapi ketika melihat kehidupan daripada Naomi ini, dia ambil tekad dan keputusan. Aku akan ikut engkau. Di Moab dia adalah seorang nyonya. Tapi begitu sampai di Israel dia seorang pembantu, saudara ya. Dia harus memungut jelai di tengah-tengah orang yang sementara panen. Ada satu hukum yang sudah Tuhan ajarkan buat orang Israel. Kalau kamu panen jangan ambil semuanya, sisakan buat orang-orang miskin. Begitu juga kalau panen buat pohon zaitun, jangan kau goyang sampai dibuah jatuh semua, tidak. Harus sisakan sedikit. Nah, makanya Ruth bisa dapat sedikit karena ada yang disisakan. Jadi ketika mereka panen mungkin ada yang disisain. Tambah begitu Boas tahu ini Ruth adalah mertua daripada Naomi, dia bilang sengaja dicurahkan berkat. Jangan pernah pilih-pilih pekerjaan, saudara ya. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tiba-tiba saudara dipindahkan di bagian gudang. Haleluya! Karena penyertaan Tuhan itu yang buat saudara diberkati, bukan kau punya job atau tempat basah. Hati-hati di tempat basah, kaki rematik, asam urat naik karena masuk dingin terus basah, saudara ya. Tapi saudara-saudara, di tengah padang gurun Tuhan bisa berkati Abraham. Di setengah semak belukar ada domba yang gemuk. Di atas bukit di Gunung Sinai tidak ada pohon, tidak ada yang bisa bernaung. Tapi Tuhan berkati Musa dan mukanya penuh dengan kemuliaan, turun bertemu dengan orang Israel masih dalam keadaan yang diberkati. Jadi situasi bisa berubah, tempat pekerjaan saudara bisa berubah, musim bisa berganti, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan saudara. Dan itu yang membuat kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai di sana dia harus memungut, tapi dia bekerja dengan sukacita. Saudara, satu waktu di dalam pasal 3, Naomi bilang begini, Ruth, kau dengar ya, jangan pernah pindah dari kasih karunia Tuhan. Walaupun apa yang kamu alami sekarang ini, yang kamu lihat ini tidak sama seperti yang kamu harapkan. Percayalah, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan luar biasa. Aku sementara merencanakan kebahagiaan bagimu. Mau tahu hati Bapa di sorga? Dia sementara merencanakan kebahagiaan bagi saudara. Kadang-kadang tidak sama seperti yang saudara harapkan. Tapi Tuhan punya rencana tidak batal. Cuma gara-gara engkau dulu nyonya sekarang jadi pembantu, saudara ya. Rencana Tuhan tetap jalan. Dan saudara, singkat cerita, Ruth akhirnya jadi istri daripada orang besar di Bethlehem namanya Boas. Lalu hasil pernikahan antara Ruth dan Boas ini lahirlah Obed. Obed ini opungnya Daud. Karena Obed adalah ayah daripada Isai. Dan Isai itulah ayah daripada Daud. Saudara lihat, apa yang Tuhan rencanakan tidak pernah gagal. Cuman karena musim berubah, situasi berubah. Dulu Pak, saya pernah ketemu dengan orang yang bilang begini, Pak, kenapa anak-anak saya ini bisa kuliah? Karena dulu saya putih 4 bagus sekali Pak. Tapi sekarang saya bilang begini, musim boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak berubah, penyertaan Tuhan tidak berubah, dan Tuhan belum selesai dengan saudara. Kasih tahu di kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan kau. Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Amin. Ini sebetulnya rewind. Karena kita sudah ada di bulan terakhir 2022. Jadi saya sementara rewind apa yang Tuhan firmankan sepanjang tahun ini. Tapi jangan takut, kita tetap akan pulang tepat waktu, saudara ya. Jam berapa kita pulang ini? Atau kita gabung satu kali ibadah 1-2, gak usah pulang-pulang begitu, saudara ya. Nanti ada tim berdua, ayo gabung. Karena khotbahnya lagi berseri. Tidak, thank you, Tuhan berkati, luar biasa, puji Tuhan. Dan saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kita dengan cara yang tidak masuk akal. Ada orang yang berkata, no hope, tidak punya harapan lagi. Tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan itu menjadi berkat. Saudara tahu ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, daripadamu akan lahir bangsa-bangsa sebelum minta dipersembahkan. Oleh keturunanmu, jadi satu waktu Tuhan Abraham mengeluh sama Tuhan, Tuhan, saat ada ahli waris nanti Eliezer saja yang jadi ahli waris. Tidak, anak kandungmu yang akan jadi ahli waris. Umur saya berapa? Tidak masuk. Ini kalau bilang masuk formasi, bisa masuk formasi untuk kenaikan jenjang, sutra masuk ini ya. Pak Kristo ini pernah mengalami mujizat. Sudah harus dilengsarkan, tapi Tuhan bisa buat perkara yang luar biasa. Amin.
Saya dengar saudara, kalau ini kesaksian untuk mengingat saudara ya, bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Amin. Firaun kah, Nebukadnezar kah, tetap Tuhan lebih tinggi daripada mereka. Aduh Pak, dia diktator sekali, mau diktator kah, tetap Tuhan lebih tinggi. Buktinya Tuhan bisa robah semuanya untuk kebaikan anak-anaknya. Amin. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ada banyak Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib lewat hamba-hambanya yang tanda kutip diktator, saudara ya, diktator. Ini Nebukadnezar ini, masa orang disuruh menyembah patung sementara iman kita kan tidak begitu. Aduh, kalau kita hidup di negara ini memang susah sekali. Kita punya penyembahan ini dianggap bertentangan dengan undang-undang, saudara. Kira-kira seperti begitu. Tapi Tuhan bisa nyatakan itu menjadi, dan sampai satu titik Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego yang ditinggikan. Dengar, semua dengar, saya punya pemerintahan, dengar. Allahnya mereka ini yang harus ditinggikan. Bukan hal yang bukan hal yang sulit, bukan hal yang tidak masuk akal atau tidak mungkin. Ketika ada petinggi berkata begini, Allahnya orang Kristen yang namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, itu yang harus disembah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Itu sebabnya sudah tinggal tenang saja, tidak usah stres. Orang yang khawatir adalah orang yang merasa dia yang bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup ini. Tuhan yang melanjutkan, bukan kita. Burung di udara dia pelihara, apalagi saudara, dia pasti pelihara. Amin. Jadi jangan khawatir, nanti asam urat naik, asam lambung naik. Lalu sudah bilang saya sudah minum obat tapi ini ada terus, ya karena khawatir jadi sahabatmu. Ya, dari khawatir itu dia naik cemas, dia bisa naik panic attack, dia bisa naik semua, lalu saudara semua terganggu, migrain, ya toh, semuanya saudara. Itu adalah sahabat-sahabat atau kawan-kawan. Jadi kalau saudara panggil khawatir, dia akan panggil teman-temannya. Mari, kau datang ini saya lagi diterima di satu rumah bagus ini. Ayo kau datang. Tapi kalau saya, saudara undang Tuhan Yesus, Tuhan juga panggil teman-temannya, ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Mari, dia ada buka pintu ini, saya mari masuk bersama-sama dengan saya, saudara ya. Jadi ketika saudara mengizinkan kebenaran, maka saudara menikmati hari-hari yang berkualitas yang luar biasa. Amin. Ada orang tidak bisa tidur karena pikir tadi teman di kantor ada kasih informasi, kau punya berkas ditolak. Don't tolak tidak, saya punya bos yang paling tertinggi ini ada di kerajaan sorga dan dia yang atur hati raja-raja, saudara. Dia bisa bikin raja tidak bisa tidur malam-malam cuma pikir orang-orang itu, kenapa saya tidak bisa tidur, ingat-ingat dia, tiba-tiba sini tanda tangan, saudara ya. Tidak ada yang mustahil, asal kau tenang. Kalau kau tenang Tuhan kerja, kalau kau kerja Tuhan tenang. Kau pilih mana? Tanya sebelah, kau pilih mana? Tuhan yang kerja. Makanya saudara-saudara, tidak ada orang nih. Hadi mana Hadi? Anjas, kau teman Anjas. Nah, waktu saudara turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi waktu saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Yang percaya katakan amin. Nyanyi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Apa? Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Jadi waktu Musa angkat tangan, Yosua menang. Waktu Musa lelah turun tangan, Yosua kalah. Waktu Musa angkat tangan, laut merah terbelah. Laut terberau terbelah. Tuhan berkata begini, Musa, mengapa engkau berseru-seru saja? Ini bukan waktu berdoa lagi, tapi ini waktu bertindak dengan percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua yang kita butuhkan di atas kayu salibnya. Itu sebabnya hari ini kita perjamuan kudus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini waktunya kita bersuka cita bahwa semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara, keadaan bisa berubah. Musa, kenapa kau bawa kita lewat jalan ini? Ini bukan jalan biasa. Orang yang bertemu dengan Tuhan, jalannya tidak biasa, saudara. Itu sebabnya tema nasional untuk Natal kita tahun ini lah, ya. Lalu pulanglah mereka ke negerinya melewati jalan lain. Matius 2 ayat 12. Itu cerita tentang orang Majus, saudara ya. Bapak Ibu yang punya anak-anak di sore jam 4 jangan lupa di lapangan tembak di Pasir Dua sana. Dong akan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di atas bukit yang tinggi sambil memberkati kota ini dan juga mengundang teman-teman yang lain untuk diberkati. Papa mama yang mau hadir silakan. Karena saya yang akan khotbah di sana. Bukan karena saya saudara ya, tapi lihat anak-anak saudara yang akan menjadi berkat buat banyak orang nanti. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang, Musa, mengapa engkau berseru-seru saja? Suruh mereka berangkat. Lah, jalan mana?
Saudara tahu, waktu kaki imam-imam menginjak sungai Yordan, sungai itu terbelah. Waktu kau ambil langkah untuk melangkah, sungai itu terbelah. Amin. Iman itu bertindak berdasarkan percaya. Nekat itu bertindak berdasarkan keadaan. Beda. Iman itu bertindak berdasarkan percaya. Nekat itu bertindak berdasarkan fakta. Saul nekat. Samuel bilang, tunggu saya datang bakar korban. Dia tunggu, terdatang. Ambil efod. Begitu dia habis bakar korban, Samuel muncul. Kau ini bikin apa? Yo saya lihat rakyat sudah tercerai-berai, jadi dia bertindak berdasarkan keadaan. Beda dengan Daud. Dia bertindak berdasarkan iman, bukan fakta. Faktanya Goliat tinggi, tapi imannya berkata, Tuhanku lebih tinggi daripada Goliat. Jangan ukur masalah saudara dengan kekuatan saudara, tapi ukur masalah saudara dengan Tuhan yang besar. Tak ada artinya, tak sebanding dengan Dia. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Enak juga sekali akapela saudara ya. Sedap juga ternyata. Akapela juga enak saudara ya. Wah apalagi yang bisa suara 3, suara 2. Wih mantap ya. Akapela sekarang ini lagi tren akapela ya. Jadi semua musik pakai mulut saudara ya. Depung bass, depung drum, depung semua pakai mulut. Namanya akapela saudara. Jadi jangan ukur kekuatan saudara, jangan ukur persoalan dengan kekuatan saudara, ukurlah dengan Tuhan. Jangan ukur persoalan saudara dengan tabungan saudara. Ya, terhadap apa-apa. Ukur menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Dan itu tidak sebanding. Bisa bilang amin? Oh haleluya. Tuhan yang menyembuhkan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan berkata kepada orang Israel, waktu itu Musa disampaikan firman Tuhan, Musa, malam ini adalah malam pembebasan bagi kamu. Dan Tuhan berkata kepada Musa, suruh mereka makan Paskah dengan sikap seperti begini. Kaki ada kasut, di pinggang ada sabuk, lalu di tangan ada tongkat. Maksudnya apa itu saudara? Inilah malam pembebasan, inilah malam kelepasan. Lalu Musa bilang begini, Tuhan, dong ini baru dapat cambuk tadi, seharian ini dong belum ada istri yang sempat pijit, sekarang tong semua Paskah terus semua keluar, dong capek semua. Lalu Tuhan berkata, akulah penyembuhmu. Akulah yang akan, itu kesembuhan yang luar biasa yang pernah terjadi di mana hampir 3 juta orang disembuhkan dalam satu malam. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau sembuhkan 1 orang sama 3 juta orang dalam satu kali, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Itu sebabnya saudaramu yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, yang ada di Sarm, yang ada di Serui, bisa sembuh ketika engkau berdoa dari tempat ini karena jarak bukan masalah. Bisa bilang amin. Dia Tuhan atas alam semesta ini. Dan Alkitab tulis saudara-saudara, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 40 mengatakan, siapakah yang mengukur langit dengan jengkal tangannya, yang mengukur laut dengan lekuk tangannya, yang menimbang gunung-gunung dengan dacin dan bukit-bukit dengan neraca. Neraca itu gak ada onsnya, cuma gram. Dan bukit-bukit itu ditimbang pakai neraca. Sudah tahu neraca? Itu timbangan emas yang ada di toko emas itu yang pakai kaca kecil itu di dalam itu. Itu neraca, saudara. Bukit-bukit dengan dacin, gunung-gunung dengan dacin. Dacin itu yang timbang-timbang beras itu. Ya mungkin paling tinggi 150 kilo lah, saudara. Siapa, saudara? Gunung Himalaya, Gunung Dovonsoro, gunung apa Siklop ke apa, pokoknya pakai dacin. Sudah bisa bayangkan Tuhan seperti apa. Untuk bongkar bukit sepangkal saya ketong perlu eskavator banyak sekali. Tapi Tuhan timbang gunung dengan dacin, saudara. Itulah Tuhan kita yang besar. Saudara baca ya saya. Lalu bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Nobel kelihatan seperti apa kira-kira? Kalau bangsa seperti setitik air. Pakai mikroskop elektron pun tidak kelihatan. Karena bangsa ini ada 7 miliar saudara ya. Semua satu titik.
Lalu saya 1/7 miliar itu kira-kira mikroskop elektron apa yang bisa tarik dari ke pembesaran sampai 1 miliar? Nggak ada, saudara. Tapi Tuhan kita yang besar itu ada bersama-sama dengan kita. Untuk menyatakan, makanya terlalu besar Tuhan itu bagi kita. Terlalu ajaib Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. F. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu nyata, darah-Mu Yesus. Jadi kalau ukur dengan Tuhan terlalu besar. Kalau ukur dengan saudara, masalahnya yang besar. Kalau ukur dengan Tuhan, masalah tidak ada artinya. Tapi kalau ukur dengan saudara, masalahmu besar. Saya lebih percaya firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Semua bilang biasa. Jadi kalau ada orang bilang begini, wih Pak ini terlalu luar biasa nih, belum tentu kalau dia hadapi dia bisa lulus. Sombong banget. Ini luar biasa ini, saya lebih percaya firman Tuhan. Biasa. Kenapa? Karena apa yang saudara percayai harus disertai dengan apa yang saudara ucapkan. Ada orang percaya Tuhan luar biasa, tapi ucapannya tidak sama seperti apa yang dia percayai. Makanya saudara lihat, barang siapa yang percaya dan berkata kepada gunung, percaya berkata, maka gunung itu akan pindah. Lalu saudara hitung ke bawah, ada 3 kali berkata, 1 kali percaya. Makin banyak berkata-kata, makin besar mujizat terjadi. Kenapa? Karena waktu kita berkata, Mazmur 103 ayat 20, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman Tuhan. Malaikat tidak bisa bertindak di luar ketentuan yang sudah digariskan firman Tuhan. Dan kapan dia bertindak? Waktu dia dengar firman Tuhan. Saya dengar ada firman Tuhan bunyi di Dok 8. Bunyinya apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dong pung sayap terbuka dan dong kerjakan apa yang dong dengar. Tapi kalau sudah bilang begini, gawat ini, susah ini. Malaikat pung sayap tak kancing karena di pung ayat terada di Alkitab saudara ya. Dong pung sayap tak kancing. Jadi jangan bikin malaikat punya sayap-sayap itu tak kancing. Mari terus memuji Tuhan, mari terus meninggikan Tuhan. Kenapa? Waktu saudara menyembah Tuhan artinya saudara percaya dengan firman Tuhan, malaikat-malaikat pun ikut bersama-sama dengan saudara. Kawan D. Bersama malaikat di surga, nyanyikan. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat, tanganku tanda percaya, masuk dalam hadiratmu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, ku jadi milik Yesus, aku menyembahmu. Yesus, aku menyembahmu. Amin. Sorry, Papa punya berkas ditolak. Langsung mama nyanyi, Hosana, Hosana, aku memuji. Pakai sirosa sedikit, Hosana, Hosana. Itu malaikat bilang, atur dia berkas. Memangnya dia lebih tinggi dari kita orang, kita yang bisa atur dia. Amin. Waktu Petrus ditangkap dia tetap tenang. Dan ketika jemaat berdoa,
Tuhan bilang malaikat ator. Bukan Tuhan, malaikat saja turun ator, selesai. Dia pukul Petrus pepundas, itu belenggu terlepas. Pintu terbuka, semua pintu dipasang remote, saudara. Terbuka sendiri, dung 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 dung. Zaman itu belum ada pintu remote kayak sekarang ini. Kau muncul, tiba-tiba dia terbuka sendiri. Belum ada. Tapi Tuhan masih punya remote buat pintu-pintu yang tertutup buat saudara. Dia pasang remote, terbuka itu pintu semua. Dan Petrus keluar tanpa ada orang yang bisa mengetahui. Heboh. Kenapa? Dari bagaimana dia keluar, tidak ada yang bisa menjelaskan. Akhirnya semua penjaga dihabisi oleh Herodes. Kau ini terbecus. Karena apa? Ini di luar kemampuan mereka. Ada berkat yang Tuhan berikan di luar kemampuan administrasi, di luar kemampuan regulasi, di luar kemampuan undang-undang, dan saudara, itu diberikan buat saudara. Saya bilang amin. Saya tahu iman saudara sementara timbul, dan dalam bulan ini, sebelum tahun ini berakhir, ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan buat saya. Cerita Tuhan luar biasa. Kemarin kami berdoa sesatu keluarga, bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu tanpa mereka perlu sakit bersalin, saudara ya. Dan saya percaya itu akan saudara alami. Yesaya pasalnya yang ke-54, bersukacitalah sebab engkau akan diberkati lebih daripada orang-orang yang pernah merasakan sakit bersalin. Sudah tahu akan ada banyak lahir kemenangan-kemenangan yang luar biasa tanpa saudara perlu ngeden. Tahu ngeden? Saya belum pernah bersalin sih, saudara ya. Tapi saudara, ini mesti motor, ini mesti tanya dia, mesti jaga ini semua, jangan sampai kita punya berkas. Itu sakit bersalin. Tapi saudara akan lihat, Tuhan akan kasih berkat tanpa rasa sakit bersalin. Yesaya 54. Amin. Karena dia yang sudah sakit di kayu salib, supaya kita hari ini bisa terima kemenangan yang luar biasa. Saya ulang lagi buat saudara, semua domba dalam perjanjian lama dibawa dengan bersih, setelah dicek oleh imam, dia disembeli tanpa ada yang lempar dengan batu, tanpa ada yang dicambuk. Lalu saudara, ketika Yesus pergi ke kayu salib, dia harus dicambuk, dia harus dianiaya. Ini bukan skenario Pilatus, tapi ini yang diceritakan dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi ini bukan skenario Pilatus, bukan cambuk dia. Itu satu kali cambuk, di ujung cambuk itu ada kayak mata kail, saudara. Begitu ditarik, semua hancur di belakang. Seret, kayak got di belakang, saudara. Dan Alkitab tulis oleh bilur-bilurnya, kamu menjadi sembuh. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi malaikat-malaikat itu dia sibuk kerja. Kalau saudara bicara firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara ini ayat banyak. Kau catat saja dong di belakang saya kelabakanmu ketika ayat saudara ya. Kau lebih cepat di itu. Kau catat saja saudara. Atau kau rekam. Kau belajar ulang. Bagaimana perkataan kita akan menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Barang siapa yang percaya punya iman sebesar biji sesawi dan berkata kepada gunung, bukan berkata kepada Tuhan. Berhentilah berkata kepada Tuhan besarnya gunungmu. Mulailah berkata kepada gunung besarnya Tuhanmu. Haleluya. Cancer kau dengar. Sapu Tuhan sudah kalahkan kau. Dan kau harus tunduk di bawah kuasa Tuhan. Haleluya. Berkatalah kepada kansermu. Bukan berkata kepada Tuhan besarnya penyakitmu. Tapi berkata kepada penyakit besarnya Tuhanmu. Saya ini contoh. Saudara, beberapa waktu yang lalu karena sibuk pelayanan saudara, saya begitu capek sampai meler terus. Saya bilang ini saya mesti berdiri terus ini. Lalu saya coba. Kasih ini, kasih trigger, sudah kasih booster gitu ya, kasih fooding, kasih, waduh, sampai minggu lalu Pak Ganda bilang begini, wah ini minuman khusus, saya bilang tidak, ini minuman booster ini untuk saya terapin. Sampai satu waktu saya bilang begini, MLR kau dengar ya, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Kaget saudara, malam itu saya bersih, tenang, tidur. Saya bilang ini tidak mungkin secara medis bisa langsung kaget seperti begini. Tapi ternyata ketika kita berkata kepada gunung, gunung itu mesti tunduk. Karena kita berkata atas nama Tuhan Yesus. Dan gunung itu tunduk. Haleluya. Mari berkata buat gunungmu. Kau dengar kau harus tunduk pada firman Tuhan. Kau dengar mau apa saja. Mau urat saraf kejepit kah. Usus kelipat kah. Ada banyak macam kasus yang di luar prediksi kita. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Makanya sebelum kita perjamuan kudus, saya mau bilang buat saudara, ini sudah Tuhan taruh di hati saya. Di dalam 1 Korintus 11, nah ini sempat juga lama menjadi pengajaran saya begini. Karena dulu kami diajarkan oleh pendeta begini. Saudara yang tidak layak, jangan ambil. Jangan ambil. Apalagi yang tadi baru baku marah di jalan, jangan ambil. Selesaikan dulu. Seolah-olah yang Tuhan curahkan itu selesai. Kau yang mesti bantu selesaikan saudara ya. Jadi sebetulnya bukan orangnya yang tidak layak. Caranya yang tidak layak. Apa itu cara yang tidak layak?
kita mengambil perjamuan sambil berkata, kira-kira Tuhan bisa tolong saya ke tidak ya? Oh pantas, saya mengalami masalah ini karena kemarin saya ada buat kesalahan. Itu cara yang tidak layak. Kenapa? Kesalahan yang sudah buat kemarin sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan apa yang kau akan buat besok pun sudah diampuni oleh Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Kalau saudara dalam perjanjian lama, dalam 1 tahun itu yang ketemu kesalahan, darah yang baru dicurahkan bulan lalu masih berlaku sampai 1 tahun, habis dia pun kadaluarsa, ada kadaluarsa, bikin lagi, potong lagi, hanya 1 tahun. Tapi darah Yesus nggak ada kadaluarsanya, saudara ya, sekali untuk selama-lamanya. Jadi cara yang salah, bukan orang yang tidak layak, bukan orang yang salah, caranya yang salah. Semua kita sudah dibenarkan, tapi banyak yang mati karena mereka makan dengan cara yang salah. Oh iya ya Tuhan, pantas saya memang masih dapat hukum, karena kemarin memang saya salah Tuhan. Itu cara yang salah, sementara Tuhan sudah dihukum dan engkau dibenarkan. Engkau hari ini benar bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan Tuhan. Itu cara yang salah, bukan orang yang salah. Jadi hari ini, mari saudara, mungkin tadi saudara bertengkar gara-gara parkiran, tetap Tuhan sudah memberkati saudara. Dan hari ini Tuhan, saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya. Aduh kami kadang-kadang beda pendapat, tapi Tuhan kalau bukan dia, aduh. Makanya istri kalau suami pulang kasih mati televisi. Suami kalau pulang ke kantor, ke rumah, sambut istrimu karena dia sudah capek-capek. Setrika baju, urus anak. Dan kadang-kadang apa yang suami tidak bisa buat, istri bisa lakukan. Hebatnya perempuan itu bisa melakukan 2 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sambil nyetrika bisa terima telepon. Ya, jadi bagaimana? Tidak angus setrikanya. Kalau kita angus semuanya saudara ya. Itu hebatnya. Betul ya? Dia lagi cak kangkung, ya saudara, bisa telepon. Jadi kau di mana ini? Kangkung terangus, saudara ya. Bisa mengerjakan 2 pekerjaan. Saudara bersuka cita lah, karena ada penolong. Waktu Tuhan kasih vonis, ingat dalam Kejadian 5, Tuhan memberi nama kepada mereka manusia. 2 Adam, tapi pada waktu vonis kau akan mati. Dan ketika mereka masuk di dalam persoalan itu, lalu Adam memberi nama kepada istrinya, namamu Hawa, pemberi kehidupan. Makanya dia masih bisa hidup 900 tahun lebih, hampir 1000 tahun. Kenapa? Ada istri yang diucapkan berkat. Kamu pemberi kehidupan. Jangan bilang ini kau ini dari monster dari planet mana? Gitu. Kasih ucapan kemenangan. Ucapan berkat. Amin. Haleluya. Begitu juga suami bilang ke istri, istri juga bilang ke suami. Coba ucapkan sesudah saya, jangan salah hafal. Sudah bilang, saya terus ucapkan sebelum saya tahu apa yang Bapak Gembala maksud, sudah ya. Maksudnya begini, ada ayat untuk suami, ada ayat untuk istri. Kadang-kadang suami ayah hafal, istri pun hafalan. Istri hafal, suami punya hafalan. Hei suami, kasihilah istrimu. Itu ayat hafalan suami yang istri tidak perlu hafal, saudara ya. Kadang-kadang kan kita salah hafal. Begitu, kan suami mesti kasih istri tak? Bilang begini, mama salah hafal, itu papa pu ayat hafalan. Lalu istri punya hafalan apa? Istri tunduklah kepada suami. Anak-anak, hormatilah orang tua. Semua ada Tuhan di belakangnya, semua ada Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ada suami yang latar belakangnya itu orang gubuk, tinggal di kampung, dan kampung sering banjir. Jadi kalau mau tidur tinggal langsung naik di depan, blak, ketemu istri orang kota yang sebelum tidur sikat gigi, cuci kaki, ganti piyama, begitu kan. Begitu suaminya selesai pelayanan langsung lompat ke tempat tidur. Jorok. Dia bilang jorok apa? Usirlah rubah-rubah kecil itu yang merusak kebun anggur kita yang lagi berbunga. Jadi masalah-masalah kecil ini kadang-kadang bisa, cuman masalah cuci kaki. Karena dari kecil sampai dia menikah, dia nggak pernah cuci kaki sebelum tidur. Karena apa? Di kampungnya. Mau cuci kaki apa? Di bawah banjir, sudah tidur di atas banjir. Loh yo toh, mau pergi ke kebun saya mesti pakai perahu gitu kan. Begitu banjir turun 1-2 bulan, udah nggak ada cuci kaki lagi, langsung gebrak gitu ya. Istrinya harus begini. Kalau habis makan, sendok mesti balik. Ada orang bertengkar cuma gara-gara sendok terbalik, saudara ya. Dia untung apa balik sendok dan terbalik sendok, saudara ya.
kado karena ada orang bertengkar, ada suami yang langsung pergi makan, sementara istri bilang, wastafel, cuci tangan dulu. Saya bilang kurang ngajar ya, saya ini di kantor mendengar di rumah ini dia perintah saya kayak perintah anak kecil, kayak saya tertahu etika ini. Lalu firman Tuhan datang, maukah engkau cuci tangan bukan untuk istri tapi untuk Tuhan? Selesai. Yes, aku mau cuci tangan bukan karena dia tapi untuk Tuhan. Lakukanlah segala seperti untuk Tuhan. Maukah engkau cuci kaki untuk Tuhan bukan karena istrimu? Lakukanlah. Selesai, terada masalah. Gitu juga istri. Kita bisa melakukannya untuk Tuhan. Sama seperti untuk Tuhan. Nah ini baru saudara pasti mau ucapkan kan? Jangan salah hafal. Iya, setahu tuh apa yang jangan salah hafal. Masing-masing punya hafalan saudara. Jangan tukar. Amin. Bilang kiri kanan, saya senang sekali khotbah hari ini. Karena sementara merombak tatanan yang selama ini bertahun-tahun, supaya apa? Raja kemuliaan masuk. Mazmur 24, dan terangkatlah engkau hai pintu gerbang yang berabad-abad, supaya Raja kemuliaan itu bisa masuk. Kadang-kadang peraturan itu lebih hebat, itu gerbang yang tebal, jangan rombak kita punya tatanan ini. Tapi Tuhan berkata, terangkatlah engkau hai pintu gerbang yang berabad-abad, supaya Raja kemuliaan masuk. Dan kalau Raja kemuliaan masuk, Yesaya pasalnya yang ke-11, kedatangan Raja damai. Rumah kita disebut House of Peace, rumah damai. Haleluya. Itu nubuatan, tapi hari ini kenyataan. Yesaya masih bernubuat kedatangan Raja Damai. Tetapi hari ini kita sementara mengalami Raja Damai. Bukan kita merayakan, tapi kita mengalami Raja Damai. Amin. Kalau Raja Damai ada, saudara tahu. Nasi tambah nasi campur nasi. Haleluya. Tapi kalau terang Raja Damai, biar capcai fuyung hai dengan hai yang lain di atas meja, berkelahi saudara ya. Alkitab berkata lebih baik makanan sederhana disertai dengan ucapan syukur, ada Raja Damai. Daripada makanan bertimbun-timbun disertai dengan terbantahan, Raja Damai masih di luar. Pintu gerbang perlu diangkat supaya Raja Damai masuk. Amin. Seberat apa dan sebesar apapun gerbang saudara hari ini, angkat. Dan izinkan Raja Damai masuk. Dan terangkatlah engkau, hai pintu gerbang yang berabad-abad ya. Jadi Matius 22 tuh, Allahku mengapa, Mazmur 22, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 24, kedatangan Raja kemuliaan. Gerbang-gerbang yang berabad-abad perlu diangkat. Haleluya. Jadi hari ini saudara siap terima berkat? Bahkan suami, istri, anak-anakmu yang tidak bersama-sama dengan engkau akan menerima kelimpahan yang luar biasa. Karena apa yang engkau kerjakan hari ini bisa berdampak buat seisi rumahmu. Dimanapun engkau berada, dimanapun orang itu berada, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari lihat anakmu bermain dengan luar biasa. Anakmu akan menggenapi setiap janji Tuhan. Mari lihat, engkau pun ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan kami mimpi dan visi yang baru, di mana kami bukan turun tapi naik. Kami bukan ekor tapi kepala, dan kesehatan kami makin hari makin baik, karena engkau membangun kami di atas penebusan yang telah dikerjakan di atas kayu salib. Dan kami sehat diberkati Tuhan, semua kami ada dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini, kalau ada anggota kami di rumah yang sakit, sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan robah roti yang ada di tangan kami ini menjadi daging-Mu. Dan sisa hari ini, sisa bulan ini, sisa tahun ini ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau sementara tersenyum atas kami, dan Engkau sementara berkata, anugerahku cukup untuk Engkau berkemenangan dalam segala hal. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan waktu kami dicobai, Allah setia. Setia kenapa? Entah itu karena kau punya ketidaktaatan, entah itu karena kau punya kepala angin. Tuhan berkata begini, aku tetap setia untuk mendampingi engkau. Kasih Tuhan tidak berubah hanya gara-gara engkau keluar dari rencana Tuhan. Dia tetap ada bersama-sama dengan engkau. Domba yang keluar jalur, bukan domba yang cari Tuhan, Tuhan yang cari domba.
Anak yang terhilang, bukan dia tunggu anak itu masuk di rumah, tapi Bapak itu yang keluar rumah dan menjemput anak itu. Hari ini Tuhan sementara menjemput saudara dengan kasih-Nya. Dan dia berkata, masih ada cincin buatku, masih ada jubah buatku, masih ada kasut buatku, masih ada pesta buatku. Sorga sementara bersuka cita. Berhentilah mengizinkan tuduhan. Rumah ibadat yang dibangun di zaman Nehemia, di zaman Esra saudara ya, di zaman Zerubabel bin Shealtiel, itu tertunda sekitar 16 tahun karena mereka mengizinkan intimidasi, mereka mengizinkan dakwaan terjadi sampai mereka berkata, lihat berkas, kami pernah disuruh pulang untuk bangun bait suci ini, bukan karena kami tapi karena raja yang memerintahkan. Dan sejak itu pembangunan terus berlanjut. Kemudian Tuhan memberikan kemurahan kepada bupati-bupati yang tadinya menentang mereka menjadi orang yang mensupport saudara. Saya mau bernubuat buat saudara hari ini, dengarkan baik-baik. Tuhan akan mengubah orang-orang yang menghalangi saudara menjadi orang-orang yang mensupport saudara. Saudara akan kaget dan sangat bingung luar biasa. Kenapa? Tadi mereka berkata begini, stop berteriak-teriak ya. Kenapa kau berteriak-teriak? Tiba-tiba raja di atas segala raja berkata bilang, panggil orang itu. Raja yang panggil saudara. Saudara punya raja yang bisa mengatur semuanya. Akhirnya orang-orang yang tadi yang halangi dia, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Orang-orang yang tahan karirmu, orang-orang yang jangan dilawan, tetap berseru pada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan merubah orang-orang yang menghalangi Bartimeus menjadi orang-orang yang mempromosi Bartimeus. Aku disuruh untuk panggil engkau. Bartimeus bilang begini, ini suara yang sama tadi yang marah-marah saya ini. Kenapa sekarang suara ini sudah dipakai untuk menolong saya? Tuhan bisa mengubah. Apabila Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya akan diperdamaikan di tengah jalan. Belum sampai di kantor, masih di tengah jalan. Sudah Tuhan bekerja. Masih di tengah jalan, Tuhan bekerja. Haleluya. Ini nubuatan yang saudara perlu tangkap. Bahwa semua musuh akan Tuhan robah menjadi orang-orang yang mempromosi saudara. Berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab saudara. Mari bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbananmu sempurna, bahkan lebih daripada apa yang kami pinta dan pohonkan, lebih daripada apa yang kami butuhkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh ramata shandeya ralamatora masyatakaya.